si bayi aku, Syah. Syah, kenapa ditutup? Kenapa ditutup, Syah? Ini anak aku, maaf ada popok di situ. Jadi hari ini aku seperti biasa di rumah aja sambil ngurusin si bayi yang habis lahiran, ngurusinnya sendiri biar lebih mandiri aja. Sama biasanya sih gantian sama suamiku atau sama mama. Terus kadang-kadang juga neneknya yang dari suamiku tuh datang sini cuma sekedar untuk lihat atau lepas rindu kayak gitu. Dan menurut aku sih semua yang mereka kasih dari keluarga, suami dan orang-orang terdekat itu merupakan dukungan tersendiri menurut aku. Jadi aku sama Vesya hari ini di rumah, kami berdua. Ada alhamdulillah ada omnya, maaf, terus ada si adik-adik aku, maksudku omnya Vesya. Nah, kalau misalkan kami tinggal berdua kayak gini, dianya pastinya bobo. Pertama aku ngedahuluin asinya dulu. Kalau misalkan asinya aku udah banyak banget, pasti aku pompa biar untuk ngosongin asinya lagi, terus ngisi lagi. Nanti kalau misalkan ngisi lagi baru aku kasih. Jadi aku ada dua alternatif kalau misalkan aku mau ngasihin dia. Kalau misalkan akunya nggak ada, atau misalkan aku lagi di luar, lagi nggak sama dia, so kayaknya habis bimi soalnya. Terus kalau misalkan akunya nggak ada, ngulet. Jadi kalau misalkan akunya lagi nggak deket dia, jadi bisa langsung ambil dari dot kayak gitu. Kalau misalkan langsung aku kasih, dia asi langsung dari aku kayak gitu. Orangnya dia habis mimi dan dia habis pup juga. Bahagia banget karena udah ngelahirin anak sendiri melalui rahim sendiri dan melalui usaha sendiri juga. Menurut aku itu sangat diapresiasikan perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan di seluruh dunia yang ngelahirin anaknya maupun normal ataupun sesar. Mereka memiliki jalan masing-masing dan memiliki cerita juga masing-masing. Menurut aku aku melahir kemarin itu sangat udah wow banget bagi aku. Untuk di usia aku bisa ngelahirin normal kayak gitu guys. Jadi kalau kalian masih mikir-mikir, masih takut-takut, mikirin aja, setelah kalian ini lahiran bakalan ketemu si babynya gitu aja. Positif thinking aja sih kalau aku. Jadi kita bisa melihat si baby ini. Tahu nggak, waktu pas babynya udah keluar, bahagia banget pastinya. Terus yang jagain pasti nangis haru juga. Aku pun nggak sempet mau nangis juga, nggak sempet karena aku bahagia banget. Aku dengar suara dia nangis, terus tiba-tiba aku langsung panggil nama dia sama panggil namanya, karena aku udah nyiapin namanya juga dari jauh-jauh dan aku udah mencari yang terbaik untuk dia kayak gitu. Nih orangnya. Jadi aku tuh ceritanya kalau misalkan udah urusan sama dia tuh sekarang tuh malah jauh lebih melo kayaknya daripada dulu sebelum aku ngelahirin dia. Nah jadi tuh sekarang tuh aku tuh jauh lebih melo kayak gitu, lebih jauh kayak kalau misalkan ada yang negatif dikit, ada yang beda dikit, nada bicaranya langsung mewek sendiri, nangis gitu. Kayak misalkan kayak kemarin si Vesya kayak gitu kan, misalkan nggak sengaja jadi nangis sendiri kayak gitu. Terus ngerasain kayak aduh, ternyata aku tuh salah, dia tuh nggak mau kayak gini, kenapa harus paksa gitu. Sebenarnya sih bukan maksa sih, lebih ke ngajarin dia aja kayak gitu kan. Misalkan
party tuh pas kita lagi ASI, kayak gitu. Pas kita lagi ASI tuh ada rasanya waktu dia tuh kan fashionnya orangnya nggak mau diem ya. Nggak tahu sama kalian gimana, anak-anak kalian yang baru berusia berapa hari mungkin atau berapa minggu. Fashion ini dari awal sampai akhir dia tuh nggak, kalau mimi atau nyusu nen kayak gitu, kalau misalkan padahal putingnya itu udah di depan mulutnya dia, tapi dia tetap aja nyari kayak gitu. Jadi aku tuh bingung, ini anak ngapain lagi, padahal udah di depan mulutnya sendiri udah kita masukin kan putingnya itu ke mulutnya dia, tapi dia masih aja kayak bingung kayak gitu. Nah terus ya udah deh, sabar aja. Terus aku bilang, nak Vesya, ini mimiknya gitu kan, nennya kamu punya mama, ayo bismillah kita sama-sama ngeluarin asinya, kamu yang minumin asi dari mama kayak gitu. Terus tiba-tiba mulai deh dia bisa nerima, terus ngancut si putingnya tadi kayak gitu. Nah kalau misalkan yang aku galau itu kalau misalkan dia itu nggak mau ngancut kayak gitu kan, kalau misalkan dianya lagi kelaparan kayak gitu. Karena kalau misalkan ini orangnya nggak bisa telat, jadi kalau misalkan telat satu kali aja dia bakal nangis kenceng banget dan banget kayak aduh, ini anak kenapa sih nangis kayak gini, padahal aku tuh telatnya sebentar, dan menurut dia itu bukan sebentar mungkin, dan menurut dia udah terlalu lama dan dia udah kelaparan banget. Dan aku ngerasa aku juga, ya ampun aku tuh lelet banget kayak gitu, nggak bisa cepet untuk anak aku. Makanya tadi aku simpulin kalau misalkan aku mau kasih dia nggak sabaran lagi mau mimi, jadi aku kasih dia dari dot aja daripada dia nangis. Nanti kalau misalkan udah dari dot baru aku pindahin dia ke si susunya aku langsung kayak gitu. Nah ya di moms, kalau kalian lagi mengasihi si baby kalian yang baru lahir atau yang misalkan udah lahir udah lama, lagi berjuang untuk ASI, sama-sama semangat, semoga ASInya keluar lancar, semoga kita semangat untuk mengasihi anak-anak kita, sehat selalu moms, dan semoga yang nonton ini selalu diberkahi dengan ASI yang banyak dan ASI yang lancar, amin. Oke, kalau udah jangan lupa ditonton videonya sampai habis, di like, di komen, dan di share juga kalau perlu, di share ke teman-teman, dan di subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang mengedukasi untuk kalian semua. Dan jangan lupa di follow Instagram aku Feby Prasman 7. Oke, kalau ada terima kasih and see you in my next video. Bye. Yeah.